wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik semuanya. Alhamdulillah walaupun keadaan semalam kita hujan deras, ya, alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Dan sebelum itu Bapak ingin kalian lihat di bawah meja, jika ada sampah tolong diambil, dipungut dan dibuang. Ambil, bawa buang keluar. Silakan. Gimana kondisi kelas? Bersih. Alhamdulillah kondisi kelas kita sudah bersih. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan kemarin orang tua dari teman kita ada yang meninggal, jadi mari kita berdoa bersama-sama. Bapak bacakan doanya, kalian mengangkat tangan semua dengan mengucapkan amin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim warahmatullahi ta'ala ala Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna syahidina hamdan yuwafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata alaihi bi ahlil qubur. Allahumma jal qabrahu radatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu mufratan min furatin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan orang tua dari teman kalian diberi lapangan di kuburnya, Allahumma amin, dan mendapatkan ampunannya. Oke, selanjutnya dimohon pada anak-anakku untuk berdiri semuanya karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Merdeka, merdeka, hidup
Bapak absen. Ade Kurniawan, Habib Fatoni, Angging, Ajis Febrian, oke. Elda, Landika, hadir. Lulu, Lucy, oke. Isra, hadir. Toa Herman, Sutikno, mana Sutikno? Oke. Arpandi, hadir. Fadilan, hadir. Puji, hadir. Ujo, Putri, hadir. Reni, Rian, hadir. Ririn, Sofi, Srinur, Rinindi, Suci, Trina, Wajati, hadir. Nur Aida, oh iya, karena masih berkabung, karena orang tuanya beberapa hari yang lalu meninggal. Oke. Selanjutnya, Bapak akan mengadakan pre-test ya. Sebelum pre-test, Bapak akan mengadakan S briefing dulu. Ya, sebelum pre-test, Bapak akan mengadakan S briefing dulu dengan hadiah. Kasih hadiah. Oke. Aturannya, perhatikan Bapak. Oke, tadi sampai ice breaking. Kita ice breaking dulu sebelum memulai pelajaran agar kita tidak ngantuk, agar lebih bersemangat. Kalau Bapak bilang tepuk, kalau Bapak bilang letak, kalau Bapak bilang tangkap, ambil permen. Oke. Tepuk, tepuk. Tepuk, 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 letak, 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 tepuk, tepuk, letak, tangkap. Oke, alhamdulillah semuanya konsentrasi sesuai dengan harapan kita. Oke, sebelum memasuki pelajaran selanjutnya, Bapak ingin mereview kembali pelajaran yang lalu, ya, ingin mereview kembali pelajaran yang lalu. Siapa di antara kalian yang tahu tentang pelajaran kemarin? Oke, Helga. Tentang ketenaga kerjaan, tepuk tangan.
Nah, kemudian apa itu ketenagakerjaan? Ada yang tahu? Oke, Pujo. Pekerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Oke. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga Kerja baik sebelum maupun sesudah maupun sesudah. Sebelum, selama bekerja, dan sudah bekerja. Itulah ketenagakerjaan. Oke, di dalam ketenagakerjaan itu ada namanya tenaga kerja. Oke. Apa pengertian dari tenaga kerja? Oke, dulu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa, Oke. baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Oke. Jadi tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan usaha dalam bidang produksi atau jasa untuk kepentingan sendiri ataupun orang lain. Itulah namanya tenaga kerja. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja itu ada 2. Sebutkan, ada yang tahu? Yang pertama adalah angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Silakan dulu. Selanjutnya tadi sudah ada 2 tentang tenaga kerja. Selanjutnya itu kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Ya, Pak. Ayah, Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oke, ketersediaan lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. Itulah namanya kesempatan kerja. Oke. Sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya, kalian baca apa di depan? pengangguran Nah, sebelumnya Bapak ingin pretest tentang pengangguran. Bapak ingin pretest mencoba pemahaman kalian sebelum kita lanjut ke pengangguran. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Apa itu pengangguran? Kasih waktu 5 menit. Kerjakan, tulis namanya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pretestnya tentang pengangguran.
Oke, yang bagian depan silakan kumpulkan punya temannya di belakang. Yang dulu bagian depan kumpulkan jawaban temannya yang di bagian belakang. Oke. Dari apa yang Bapak lihat dari jawaban kalian dan sebagian ada alhamdulillah ada yang mengatakan orang yang tidak bekerja. Oke, itu masuk dalam kategori. Dan secara tidak langsung kalian sudah memahami secara garis besar tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Salah satunya orang yang tidak bekerja. Oke, sebelum memasuki materi selanjutnya, coba dibaca Isra yang kuat. Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Bila kau tak merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Nasihat dari siapa? Imam Syafi'i. Nasihat Imam Syafi'i. Ini nasihat ini yang sangat bagus ini untuk kita. Lihat dari gambar. Kita lihat dari gambar, bila kau tak merasakan lelahnya belajar seperti kalian sekarang ini, kita lelahkan belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi suatu saat nanti kita akan merasakan manisnya dari belajar. Apalagi sekarang orang yang bekerja minimal itu SMA. Lagi tempat kita ini ada perusahaan PKS, pabrik kertas. Itu minimal SMA, dicari SMA pun kerjanya biasanya serabutan atau tukang sapu. Jadi kalau kalian sekarang sudah merasa lelah belajar, malas belajar, nah suatu saat nanti kita akan merasakan harus kita mampu untuk menahan pahitnya kebodohan, karena di zaman kalian adalah zaman teknologi. Zaman teknologi yang membutuhkan kalian itu harus belajar biar menjadi orang sukses. Ngerti semua? Oke. Selanjutnya, dari pembelajaran di sini, Bapak akan membacakan alur tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan student central learning. Ini adalah yang aktif siswanya. Jadi kalian yang aktif di dalam pembelajaran ini, Bapak berharap kalian aktif bagaimana nanti memecahkan masalah project atau project yang akan kita buat. Kemudian dengan model PJBL yaitu proyek. Nah, yang Bapak harapkan apa? Kita harapkan dalam pembelajaran ini menguraikan, peserta didik dapat menguraikan pengertian penganggur. Kemudian peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis dan penyebab penganggur. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dampaknya. Kemudian apalagi mengatasi pengangguran. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dalam pembelajaran nanti ada yang ingin Bapak nilai, yaitu 3 penilaian dari kalian, dari kerja kalian. Yang pertama, ini apa? Penilaian sikap. Penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap itu apa yang di dalamnya? Terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Berarti bagaimana kerja kalian nanti dalam kelompok?
Kemudian kalian membantu teman kalian yang kesusahan dalam kerja kelompok nanti, itu Bapak nilai. Kemudian penilaian kedua, Trinindi. Penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan dari mana Bapak ketahuinya? Dari pos. Nah, nanti di akhir akan kita buat namanya kuisis. Nah, disitulah kalian akan melihat kemampuan kalian, Bapak lihat di kuisis nanti. Kalian menjawab itu dari nilai pengetahuan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, dulu apa penilaian keterampilan yang Bapak nilai? Poster dan cara penyampaian. Oke, poster. Nanti Bapak buat LKPD, kalian buat sketsa, kemudian tuangkan ke dalam bentuk kanva. Tapi posternya dalam bentuk kanva. Itu Bapak lihat, kira-kira bagus nggak bentuknya? Di LKPD itu nanti. Kemudian kalian ketika presentasi menyampaikan penilaian keterampilan bagus atau tidak. Nanti ada hadiahnya Bapak kasih. Kalau bagus, nah itu ada. Dari wordnya. Jadi yang Bapak nilai dalam pembelajaran hari ini berapa penilaian? 3. Yang pertama penilaian 3. Yang kedua 2. Yang ketiga 3. Oke, selanjutnya. Jadi dalam pembelajaran itu ada namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang Bapak harapkan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan. Kalian menyajikan nanti dalam bentuk poster. Kemudian yang ingin dicapai dalam kompetensi, menguraikan pengertian pengangguran. Kemudian membandingkan jenis-jenis pengangguran. Kemudian menganalisis dampak pengangguran. Yang terakhir, Analisis cara mengatasinya. Oke, selanjutnya. Mungkin ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang pengangguran. Oke, Sri. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang melakukan pekerjaan dan membuat usaha baru. Itulah namanya pengangguran. Yang pertama Pak, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari kerja. Yang ketiga, yang membuat usaha baru. Jadi pengertian pengangguran ada berapa? 3. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak bekerja. Yang kedua, orang yang sedang mencari. Yang ketiga, orang yang sedang membuat usaha baru. Alhamdulillah. Selanjutnya, tuh, coba dibaca. Sutikno. Pengangguran didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Suatu usaha baru. Coba, Trina, apa itu pengangguran? Pengangguran didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Lebih jelasnya coba Putri, baca kuat Putri, apa itu pengangguran? Pengangguran didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Mempersiapkan suatu usaha baru. Jadi pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pertama, ingat, orang itu tidak punya pekerjaan berarti pengangguran. Yang kedua, sedang mencari. Yang ketiga, sedang membuat usaha baru. Oke. Selanjutnya, di dalam pengangguran itu ada istilah namanya tingkat pengangguran. Apa itu tingkat pengangguran? Ajis, baca.
Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam ukuran waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Asik. Jadi tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran itu penganggur dibagi dengan angkatan kerja. Yang bekerja berapa, yang menganggur berapa, itu tingkat pengangguran dalam waktu tertentu, misalnya dalam bulan, dalam tahun, yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Kemudian, bagaimana keadaan suatu negara jika kesempatan kerja sedikit dan pencari kerja banyak? Nah, coba dibaca. Lian, mana Lian? Oke, Lian. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Maka pengangguran di negara tersebut tinggi. Nah, jadi kalau angkatan kerja suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap. Jadi kalau angkatan kerja ini orang yang mencari kerja 10, sedangkan kesempatan kerja 5, maka berapa yang nganggur? 5. Maka terjadi di negara tersebut apa? Pengangguran tingkat tinggi. Nah, bagaimana pengangguran tingkat rendah, Pak? Dulu coba baca. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerjanya, maka tingkat penganggurannya rendah. Nah, sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi, kalau kesempatan kerja 10, pelamar kerja 10, maka imbang. Maka bisa dikatakan pengangguran di negara tersebut tingkatannya rendah. Oke, jadi tingkat pengangguran ini. Jadi kalau negara yang banyak pencari kerja dari kesempatan kerja, berarti negara tersebut penganggurannya tingkat tinggi. Nah, kalau negara tersebut imbang antara pencari kerja dengan kesempatan kerja imbang, berarti pengangguran di negara tersebut rendah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian perhatikan video berikut ini. Jangan lupa WhatsApp paham guys. Jadi mesti bulan kita WhatsApp itu untuk mudah. Lalu Yani Mulyani mencari kerjaan. Perempuan lulusan SMK berusia 20 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko, tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya. Setelah itu Yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman-temannya. Karena itu, setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan di sebuah kantor di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, Yani langsung datang membawa lamaran. Yani mengaku sulit untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Karena itu dalam 3 bulan ini hanya baru 1 lowongan yang dia temukan. Tetapi dia terus berusaha untuk bisa kembali bekerja supaya bisa membanggakan orang tuanya. Jadi cepat-cepat kerja, dapat yang lowongan, pokoknya di sini pengen kerja banget gitu. Karena lagi ngebutuhin kerja. Yani adalah satu dari jutaan penganggur di Jawa Barat yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Sementara itu data di Snakertrans Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa selama 2021 terdapat 1,3 juta pekerjaan yang terserap. Namun jumlah itu masih tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, di antaranya datang dari angkatan kerja baru yang berjumlah lebih dari 800.000 pekerja, ditambah pencari kerja dari daerah luar. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Untuk itu, sejumlah langkah telah diambil oleh Pemprov
Di antaranya mendorong lulusan-lulusan baik sarjana maupun SMK untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. SMK kembali ke desa, potensinya luar biasa. Jangan sampai dia punya pikir sekolah sama dengan ijazah sama dengan bekerja di sebuah perusahaan. Tapi sekolah sama dengan lapangan kerja membuat kerja masing-masing di daerah kembali ke desa. Menurut Yogi Suprayogi, dosen administrasi publik Universitas Pajajaran Jawa Barat, merupakan provinsi dengan kawasan industri yang paling besar di tanah air. Karenanya perlu dibuat suatu kebijakan agar industri itu dapat bertahan meskipun mengalami berbagai guncangan ekonomi seperti pandemi, konflik Rusia Ukraina, dan kenaikan BBM. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak agar angka pengangguran bisa terus ditekan. Ini bukan hanya PR-nya Pak RK, saya pikir ini kabupaten kota juga harus mengantisipasi itu. Dan ada titik-titik industri, titik-titik pengangguran yang banyak. Enggak kan nggak semua ya, Jawa Barat kan cukup besar. Jadi misalnya kawasan-kawasan industri misalnya di Karawang atau di Subang atau di mana, itu yang memang harus dijadikan perhatian kabupaten kota. Dan ini kita juga punya pemerintah pusat. Bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan-kawasan industri tersebut? Setelah Jawa Barat, jumlah pengangguran terbanyak diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta. Gilang Nasution, Siti Irfan, Bandung, Jawa Barat. Oke. Selanjutnya, sudah perhatikan video tadi? Ya. Sudah semua lihat? Ya. Nah, oke. Setelah kalian lihat, mungkin ada yang mengingat kembali tentang video tadi. Sudah kalian perhatikan dengan serius. Bapak hanya ingin menanyakan sedikit tentang video tadi itu. Di manakah atau provinsi manakah pengangguran yang terbesar di Indonesia? Serius jawab. Oke, Lan. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Jadi pengangguran terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Berapa jumlah angka pengangguran di Jawa Barat? Oke. Dengan mencapai 2,13 juta jiwa. Selanjutnya, kenapa jumlah pengangguran di Jawa Barat itu tinggi? Oke. Karena lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan pencari kerja. Itulah di Indonesia lowongan pekerjaannya cuma ada 10, pencari kerjanya 20. Maka yang menganggur berapa? 10. Selanjutnya terakhir pertanyaan tentang video tadi. Setelah kalian lihat, ada 4 provinsi. 4 provinsi ya, 4 provinsi yang tingkat penganggurannya tinggi di Indonesia. Oke Putri, yang pertama? Yang pertama Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Yang kedua Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Yang ketiga Banten. Banten. Yang keempat DKI Jakarta. Yang keempat DKI Jakarta. Oke, Rian coba ulangi yang pertama tadi apa? Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Dua Kepulauan Riau. Yang ketiga Banten. Keempat DKI Jakarta. Yang keempat DKI Jakarta. Ajis ulangi. Yang pertama Pertama Jawa Barat. Jawa Barat. Yang kedua Banten. Banten. Tiga Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Keempat DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jadi ada 4 provinsi dengan pengangguran yang tinggi di Indonesia. Sudah paham semua? Oke, selanjutnya lihat di proyektor lagi di papan depan. Jadi jenis pengangguran dan penyebabnya berdasarkan faktor terjadinya. Pengangguran berdasarkan faktor terjadinya ada 4, yaitu pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran apa sih Suci? Pengangguran profesional. Nah, yang ketiga Pujo, pengangguran apa? Oke, yang keempat Isra, Pengangguran konjungtur. Jadi jenis pengangguran berdasarkan faktor terjadinya ada berapa? 4. Oke, ada 4 ya. Yang pertama pengangguran, yang kedua friksi
Yang keempat Oke. Selanjutnya, apa toh pengangguran struktural itu? Sopi atau Sopi? Oke, apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah atau negara. Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah atau negara. Nah, perubahan bentuk. Contohnya coba dibaca. Ririn, yang pertama. Contoh pengangguran struktural teknologi yang menghapus jabatan Teknologi yang menghapus jabatan tertentu. Oke, contohnya seperti apa, Pak? Robot. Robot yang bekerja sekarang di Jepang itu robot yang bekerja di rumah restoran yang antar hidangan itu robot. Nah, secara tidak langsung tenaga kerja manusia pasti tersingkir, akhirnya menganggur. Seharusnya bisa dikerjakan 2 orang, cukup dengan 1 robot. Itulah pengangguran struktural. Yang mana teknologi yang menghapus jabatan tertentu. Kalau zaman dulu ada namanya mesin ketik ya. Kita kalau bikin surat harus bayar ke orang tersebut untuk mengetikkan. Nah, sekarang sudah ada handphone dan laptop. Apalagi sekarang ngirim telegram enak, ngirim surat enak. Tidak perlu lagi pak pos. Ya kan? Kalian ngirim dari WA HP kalian, hari ini ngirim dalam hitungan detik sampai sudah ke Jawa sana. Betul? Kalau dulu bapak zaman dulu waktu belum ada handphone, jadi ngirim surat itu seminggu baru nyampe ke Sungai Ram. Jadi berita itu sudah sampai mana-mana. Nah, sekarang karena adanya teknologi, akhirnya berubah Pak Pos tadi tidak perlulah lagi, cukup dengan handphone saja. Itu namanya pengangguran perubahan bentuk ekonomi. Selanjutnya yang kedua, kapan yang belum? Lucy, yang kedua Pak? Perekonomian dari petani industri. Biasa megang cangkul, biasa megang parang, disuruh megang laptop. Kira-kira lepas nggak tombolnya itu? Lepas kan? Pasti lepas karena cangkul sama parang itu keras. Biasa megang palu, cangkul, parang, ketika nih laptop, tulis. Bingung nggak? Bingung. Cobalah orang tua kita tanya. Bingung nggak kita harapkan laptop? Tulis Pak. Bapak yakin ada yang lepas tombolnya? Karena megang cangkul, megang parang itu lain dengan megang laptop. Nah itu dari pertanian ke industri. Misalnya di suatu wilayah tempat kita nih, dibangunlah pabrik kertas. Kira-kira petani tadi harus sanggup nggak kerja di pabrik tadi? Tidak, karena dia tidak tahu tentang industri, dia tidak paham. Nah, selanjutnya yang ketiga, contoh ketiga, Ujo baca. Karyawan yang di bidang pekerjaannya tidak dibutuhkan lagi atau perlu ditingkatkan dengan teknologi. Karyawan yang di bidang pekerjaannya tidak dibutuhkan lagi, contohnya CCTV. Kalau kita sudah di rumah ada CCTV, apa perlu sapam? Kita tinggal lihat CCTV aja. Siapa yang masuk ke rumah kita, siapa yang masuk ke kantor kita, tinggal pasang depan rumah CCTV, selesai. Tinggal lihat di HP, ya kan? Jadi tidak perlu lagi namanya penjaga atau sapam atau biasa hewan piaraan jaga di depan gerbang, nggak perlu. Karena kita sudah punya, karena pekerjaan yang tidak bekerja atau ditingkatkan dengan teknologi. CCTV teknologi nggak? Betul, oke. Jadi sudah ngerti pengangguran struktural. Jadi perubahan bentuk ekonomi suatu negara. Nah, lebih meyakinkan lagi. Adlan, baca pengangguran struktural Pak. adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah atau negara. Suatu wilayah atau negara, perubahan bentuk ekonomi. Selanjutnya, apa itu pengangguran friksional, Ajis? Adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan
kesulitan mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Oke. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Zaman sekarang itu ada namanya bursa tenaga kerja. Kalau kita tidak paham tentang teknologi, kalau kita tidak paham tentang HP, sulit mencari kerja karena sekarang masanya teknologi. Orang mengirimkan lowongan kerja melalui HP ataupun melalui internet. Tuh. Kita tinggal buka di browser, di Google, mana yang butuh pekerjaan itu sekarang. Kita tidak perlu lagi datang ke kantor si A, ke kantor si B, enggak. Kita cukup mengirimkan berkas melalui handphone yang ada di kita. Jadi, nah itulah pengangguran friksi, yaitu sulitnya mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerja atau perusahaan yang butuh pekerja itu sulit ditemukan. Yang disebabkan apa? Oke, Rina, apa sebabnya? Seorang lulusan baru dari universitas di kota besar lalu mencoba kembali ke tempat asalnya di wilayah yang masih terpencil. Di wilayah yang masih terpencil. Jadi lulusan disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak tersedia, kemudian perekrutan yang lama. Nah, jadi pengangguran friksional sebabnya ada berapa? 3. Ada 3. Suci, yang pertama sebabnya apa? Kondisi geografis kita. Karena tidak ada internet, ya kan? Seperti semalam, entry hilang. Bingung nggak kita semua? Bingung. Apalagi di daerah-daerah terpencil, seperti daerah pegunungan yang belum ada internet sama sekali. Seperti itu. Kita kembali ke zaman dulu, sebelum ada Telkomsel, sebelum ada IM3. Bingung nggak kita? Mau ketemu kawan pun harus ke rumahnya dulu, yang jarak 1 kilo. Mau ngantar surat, misalnya kita sakit, ngantar surat temannya, harus ke rumahnya dulu. Nah, itu karena kondisi geografis. Kondisi geografis ini memang sulit. Sulitnya di mana? Contohnya kita ke sekolah tadi, malam hujan lebat, karena kondisi jalan kita masih tanah liat, tanah berlumpur, akhirnya kita agak terlambat. Ya. Kemudian kedua, informasi yang tidak sempurna. Informasi tidak sempurna gimana, Pak? Si A ngomong informasinya gini-gini, si B berubah lagi, si C berubah lagi. Akhirnya tidak sempurna informasi tersebut. Misalnya si A harus menggunakan ijazah, si D harus menggunakan ijazah S1, sedangkan kita SMA, padahal diminta cuma SMA. Karena kita kurang paham tadi. Kemudian perekrutan yang lama gimana, Pak? Kalian ketika daftar online, apa langsung daftar berkas sudah, ujian sudah, langsung diterima, langsung kerja? Tidak, sangat pelan. Kalian butuh minimal 3 bulan atau sebulan untuk bekerja. Tunggu panggilan. Nah, menunggu panggilan inilah yang menyebabkan kita menganggur. Itulah namanya pengangguran friksional. Sebabnya ada 3. Pertama, ulangi Rian, baca. Pertama apa? Kondisi geografis. Yang kedua, informasi yang tidak sempurna. yang ketiga, proses rekrutan yang lama. Oke, contohnya. Isra, contohnya apa, Isra? Orang lulusan baru dari universitas di kota besar lalu mencoba kembali ke tempat asalnya di wilayah yang masih terpencil. Dia mencoba untuk mencari kerja di sana saja supaya tidak lagi jauh dari orang tua. Supaya tidak lagi jauh dari orang tua. Akhirnya apa? Sulit mencari kerja karena internet tidak ada. Itulah pengangguran friksional. Selanjutnya pengangguran musiman. Sopi.
Oke, apa pengangguran musiman? Oke. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Sri, contohnya? Sektor petani padi hanya mampu bekerja ketika musim padi. Nah. Setelah musim panen, banyak petani yang tidak bekerja. Banyak petani yang tidak bekerja. Jadi kalau pengangguran musiman harap maklum. Kalau pas lagi musim panen atau musim padi, banyak yang bekerja. Tapi kita ketika selesai sudah musim tanam, musim panen padi, banyak yang nganggur. Akhirnya beralih ke pekerjaan lain, mencari. Kadang dapat, kadang tidak. Contoh sekarang di daerah kita ya, yang lagi turun apa? Pinang. Nah, kalau dulu harga pinang tinggi, banyak orang yang mengupah pinang, betul? Sekali harga pinang rendah, nah, akhirnya kita mau tidak mau menyungkil sendiri. Akhirnya orang biasa tukang cungkil tadi menganggur. Itu kesian. Kalau pas musim pinang, ya kalau pas musim pinang. Pergangguran musiman adalah pengangguran terjadi karena pergantian musim. Bapak kira ini sudah paham ya? Oke, selanjutnya pengangguran konjungtur atau siklis. Apa itu pengangguran konjungtur atau siklis? Sotikno. Pengangguran konjungtural atau disebut juga pengangguran siklis merupakan pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi seperti apa? Produksi, Pak. Salah satunya. Nah, jadi kalau turunnya kegiatan perekonomian suatu negara, maka akan terciptanya pengangguran. Oke, coba dibaca bawahnya, England. Pada saat perekonomian mengalami masa resesi atau kemunduran dan masa depresi atau kehancuran, daya beli masyarakat menurun dan perusahaan banyak yang mengalami kerugian. Hal ini karena banyak barang yang menumpuk di gudang. Contohnya ketika masa pandemi COVID-19. Ketika masa pandemi, kira-kira ada yang belanja keluar masa pandemi? Tidak. Akhirnya barang di supermarket menumpuk dan barang di perusahaan menumpuk. Akhirnya banyak yang menganggur. Gimana perusahaan mau membiayai orang yang bekerja karena pemasukan tidak ada. Contoh yang lain apa? Sekarang zamannya HP Android, tidak ada lagi HP cepet, ya kan? Nah, dulu yang bekerja di HP cepet misalnya HP Nokia, kemudian apa lagi? BlackBerry, apa lagi? Nito. Nah, karena orang tidak lagi mau dengan HP seperti itu, akhirnya barang banyak menumpuk di karena tidak laku. Apa yang diambil keputusan oleh perusahaan? Yaitu mem-PHK pekerja. Inilah namanya pengangguran sih. Karena barang tidak laku di pasaran lagi. Yang laku sekarang apa? Komputer pun sudah mulai kalah. Mulai beralih ke laptop. Jadi seorang perusahaan ataupun perusahaan itu harus bisa melihat kira-kira masyarakat ini senangnya apa dalam tahun ini. Ya, misalnya dilihat konsumen banyak membeli HP yang Android, maka diciptakanlah HP Android. Kedepannya dilihat lagi masyarakat senangnya apa? iPhone misalnya, diperbanyak HP iPhone. Misalnya HP pertama diproduksi kurang pencahayaan. Nah, sedangkan masyarakat ingin yang pencahayaan yang jernih. Akhirnya tahun depan ditingkatkan lagi teknologi tentang HP. Lagi sekarang zaman teknologi banyak yang butuh laptop. Akhirnya diperbesarlah perusahaan laptop dalam produksinya. Oke, selanjutnya
Jadi jenis-jenis. Nah, sekarang pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Ya. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja ada berapa? Kita lihat. Pertama yaitu pengangguran terselubung. Apa itu pengangguran terselubung? Dulu. Pengangguran terselubung adalah seorang pekerja yang memiliki pekerjaan tetapi produktivitas kerjanya rendah. Terus? Ini dapat karena pekerjaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan bidang pekerjaan maupun beban tugas yang diberikan terlalu sedikit dan hasil kerja. Contohnya, Adnan. Contohnya seorang sarjana yang harus bekerja sebagai penjaga sepeda meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan bakat dan keterampilan. Seorang sarjana menjaga parkiran sepeda karena tidak ketemu lowongan pekerjaannya. Akhirnya bisa kita katakan adalah pengangguran terselubung. Walaupun dia bekerja, cuman dia tidak sesuai dengan pendidikannya, ya kan? Seorang sarjana penjaga parkiran sepeda. Kenapa? Karena lowongan kerja yang sedikit, akhirnya tidak bisa dia masuk. Sedangkan pencari kerjanya banyak. Oke, pengangguran yang kedua apa? Coba baca. Lan. Pengangguran terbuka apabila ia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, ataupun belum mulai bekerja meski sudah memiliki pekerjaan. Walaupun atau meski sudah memiliki pekerjaan. Setelah pengangguran terselubung kita lihat adalah pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Coba Ujo. Pengangguran terbuka adalah apabila ia tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari kerja dan mempersiapkan usaha. Jadi ada berapa? Pengangguran terbuka ada berapa kategori ya? Ada 3. Pertama, tidak pekerjaan. Kedua, yang ketiga, persiapkan usaha baru. Oke, selanjutnya pengangguran setengah menganggur. Apa setengah menganggur itu? Putri. Setengah menganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Oke, orang yang kurang dari 35 jam per minggu. Berarti sehari bekerja harus berapa jam minimal? 5 jam. Orang yang bekerja di bawah 5 jam berapa dikatakan setengah menganggur? Misalnya sehari kan kita 24 jam. Sedangkan kita bekerja cuma 4 jam, tidak 5. Akhirnya bisa dikatakan kita termasuk kategori setengah menganggur. Minimal kita bekerja agar tidak dikatakan setengah menganggur, minimal 5 jam per hari. Ngerti kan? Oke, selanjutnya. Nah, jadi setelah kita terangkan tadi tentang materi kita tentang pengangguran, pengertian pengangguran, apalagi jenis-jenis pengangguran, apalagi penyebab pengangguran, apalagi dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya, itu kita berikan kepada kalian melalui tugas kelompok dengan pembelajaran model PJDR. Jadi di dalam proyek ini nanti Bapak harapkan kalian membuat sketsa LKPD. Ini nanti Bapak akan kasihkan. Membuat sketsa LKPD, tapi sebelum itu kalian boleh duduk berkelompok dulu. Oke, duduk berkelompok dulu. Oke, silakan duduk berkelompok.
komputernya langsung diambil. Duduk berkelompok, langsung diambil komputernya. Ayo, di sana. Tolong yang cowok dibantu dengan ambil. Ini kabel putih udah nih. Ini sambung. Jangan juga. Cakap. Sudah dicolokkan? Sudah colokan ya? Ini sudah colok? Ya. Tarik itu yang panjang ke sini dulu. Sampai nggak kabelnya? Kabelnya sampai nggak? Coba dibantu, kabelnya sampai. Itu tuh turun, aku udah lupa. Oke, sekarang buka browser Google Canva ya. Dulu. Buka Google Canva-nya. Tunggu hidup dulu. Sudah hidup. Sudah dibuka? Sudah masuk?
Sudah? Oke. Akun siapa Pak? Apa? Ya, masuk ke rumah. Sudah ya, terbuka? Gimana? Ini bukanya. Nggak bisa. Selanjutnya dengan Bapak ini aturan mainnya. Aturan mainnya, perhatian ke depan. Kalian semuanya atau per kelompok mencari tentang permasalahan yang akan Bapak berikan tiap kelompok. Lihat permasalahan tiap kelompok. Pertama kelompok struktural. Yang kalian cari apa nanti? Jelaskan pengertian, penyebab, contoh, bagaimana cara mengatasinya. Oke? Oke, kelompok satu mana? Oke. Kemudian setelah kalian cari, kalian buat sketsa nanti di RKPD ini. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Bentuknya yang sebagus mungkin. Karena nanti untuk presentasi. Dan jika waktunya cukup, kita mengadakan presentasi hari ini. Dan tidak cukup, apabila waktu tidak mencukupi, akan kita lanjutkan di pertemuan kedua ya. Untuk sekarang kalian kerjakan dulu RKPD ini. Ini harus selesai hari ini ya. Buat sketsanya, buat poster di kampanye harus selesai hari ini. Dan jika waktu mencukupi, presentasikan satu orang atau berapa kelompok. Dan apabila tidak mencukupi, kita presentasinya di pertemuan kedua. Kasihkan RKPD-nya yang kelompok 1 tentang pengangguran struktural. Oke, ini. Satu kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, pengangguran friksional ya. Kemudian kelompok 3 musiman. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana musiman? Oke. Kelompok 4 komputer mana? Oke, komputer. Oke, kelompok 5 kelompok dampak. Oke. Tuh. Kalian buat sketsa gambar di LKPD, jangan lupa tulis nama kelompok. Kemudian nama kalian.
kalian semuanya wajib ditulis. Ya, apa kemudian ini dibuat sketsa di sini gambarnya, bentuknya macam mana kan banyak yang melakukan kalian kamu tulis dalamnya. Nah ini pengurangan apa kelompok berapa tadi? Dampak berarti jelaskan dampak dari pengangguran. Nah, ini seperti kotak, bentuknya serah aja, pokoknya enak dipandang, bagus. Setelah kalian bikin di sini, cocokkan dengan Canva. Kira-kira yang mana yang cocok? Pilih gambar di situ kan banyak di sini. Nah, itu bisa ada. Tugas kelompok, boleh judulnya dampak. Oke, kelompok berapa ini? Enak yang lain berarti. Kelompok 3 sudah mulai membuatnya posternya di Canva dengan berbagai macam bentuk. Terserah. Nah, tulisannya di dalam tulisan aja sih. Ah ya, sama lagi. Tinggal tulis judul di situ. Oke, ini sudah mulai juga. Hapus. Berarti kita ini ada di situ juga. Ya, ada hapus. Gantian, jangan buat gambar. Buat yang gambar ini. Itu banyak. Caranya itu
Desember itu ngirim tangan ada kurang tengah hari kepala saya ke tengah Bapak, Di Canva itu dia wajib nanti ditulis ya di apa namanya tuh di posternya itu. Kalau nggak harus tulis hilang nanti. kalau udah jadi apa harus di-save dulu? Nggak aja, nggak usah, dia tersave otomatis. itu data grafik. Oh ini nah, apa ini udah disimpan. Pindah ya ke sini deh. Nomor 2, nomor 3. Ini atas dan bawah. Nah, Polan. Oke, sama-sama. Ya, pengennya yang mana? Nah, itu sudah bagus nih. oh, keyboard sampai patah. Oh, Yang saya lihat, boleh ngaji foto fotonya Anda masukkan. ini pindahin gue ke sini kok. Agak ya. Aku kan jadi koordinator tuh kan. Kurang sini dikit. Nah. Oh, yang gepeknya. Pakai getean dia. Dah. Tinggal buat lagi 1, 2, 3. Ini di sini ya, Bro. Tidak langsung di sini, tidak share. Coba ketik. Mudah. Saya ngajaran lagi. Itu belum kau klik. Buat bawah. Tidak bawah enter. Nah, tulis. Ya lah ini bisa deh. Tangan kurung bro, ini dia bro. Ini loh, iya tuh bilang. Isi Canva itu, Apa kan? nah di sini tulis.
kelompok cari kelompoknya. Nah, presentasi. Hilang nanti. Ini kelompok tiga ya? Kelompok dua ya? Saya mau namakan ini ganti orang. Nah. Coba bisa ibu bisa bawahi. Kalau langsung naik ke bawah. Bisa langsung naik ke bawah, naik balik, naik balik lagi dulu. Bisa. Saya. Ini ya. Bawah lagi. Ini ya. Coba kan. Nah, ini mantap ini. Ada bunganya. Ke bawah lagi. Oke, mantap. mana ini? Yang di bawah itu soal. Kenapa itu saya di pasangan? Nggak tahu ya Kak. Ada. Tuh saya bawa ini. Ini kelompok dampak pengangguran. Ya biasalah namanya PLN, kadang kita lagi gabung, kadang lagi asik kerja itu kita tidak bisa udah kecuali orang. Oke, kita lanjut.
Ya nggak apa-apa. Kalau di Canva itu tidak perlu di-save, nggak perlu. Kalau kalian buka lagi nanti, itu akan muncul kembali yang apa yang kita kerjakan. Jadi tidak, itu mudahnya enaknya di Canva. Kita tidak perlu capek-capek nge-save, nggak perlu lagi ini. Pokoknya ketika kita buka dengan ID kita, itu langsung muncul apa yang kita gambar minggu yang lalu. Kita tinggal meneruskan. Itu enaknya di Canva. Semua kan sudah punya ID belajar. Kalau kita memakai ID belajar itu biasa gratis. Sedangkan Canva ini gratis. Oke, kita kembali. Ya. Dikarenakan waktu kita selesai untuk membuat RKPD, maka dan kita tidak presentasi, maka kita presentasinya di pertemuan kedua. Nanti kita presentasi dengan apa yang sudah kalian hasilkan. Ngerti? Ngerti. Selanjutnya berarti yang depan semuanya, Bapak ingin tanya kembali. Selanjutnya Bapak ingin tanya kembali tentang materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang tahu tentang? Oke, udah tentang pengangguran. Tepuk tangan. Yang kedua apa lagi? Jenis-jenis pengangguran. Oke. Apa lagi yang kita belajar pada hari ini? Yang lain siapa? Dampak pengangguran. Dampak pengangguran. Oke. Selanjutnya penyebab pengangguran. Nah, jadi kita belajar materi kita pada hari ini pertama adalah tentang pengangguran. Kemudian kita belajar juga tentang jenis-jenis pengangguran. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang dampak dan juga cara mengatasi yang bagaimana kalian cari tadi baik di WA, baik di buku tadi maupun Google tadi sudah kalian cari dan kalian berusaha masukkan komputer tadi walaupun ada kendala mati lampu sebentar tadi hari kalian berusaha kembali untuk membuatnya dan dikarenakan waktu kita habis dan tidak sempat lagi untuk presentasi, maka Bapak harap di pertemuan kedua LKPD kita sudah selesai dan kalian siap untuk mempresentasikannya. Mengerti? Mengerti. Bagaimana pembelajaran kita ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kita post melalui kuis. Oke, sekarang buka HP-nya, HP masing-masing. Kita buka kuisis.
Nah, tuh. Udah sudah masuk 689427. Tuh, kemudian Bu Siska, kalian menulis di quizesnya join my game atau join my quizzes. Buka browser quizzes, nanti di dalamnya tuh, itu sudah masuk udah tadi. Sudah, tunggu. Mulai nggak apa-apa mulai. Sofi Mesaro. Oh, Najis masuk, Herman masuk, Uci masuk. Tapi kita tahu. Oke, masuk. Bentar, Pak. Oke. Bapak nunggu masuk semuanya. Delapan sembilan empat dua tujuh. Ini ada gambar love. Gambar apa lagi nih? Rina gambar apa? Supayang ya. Kucing gambar kucing. Ajis, love siapa Ajis? Oh ini, oke mulai. Ada Pak. Ada love siapa Ajis? Sudah masuk semua? Bapak. Bapak. Sudah, yang belum siapa katakan? Belum Pak. Sabar. Ini juga lagi ya. Mulai dia. Bisa kita mulai? Oke, mulai. Yuk. Kita mulai.
semua baru muncul papan skornya. Oke, semangat. Nah, sudah. Ya, pasangan nomor 1 nilai 4.000. Sri nomor 2 nilai 3.440. Sobi 4.100 berapa? Naik tingkat Sobi jadi nomor 2. Selesai semua. Karena masih di posisi pertama 5.000. Jadi 5.000 masih. Sobi nomor 2 5.020. Zeno 4.000. Ya, baru 42%. Setelah 3. Nah, ini serah naik. Ini serah langsung naik. Berarti peringkat 1. Oke. Ayo, hadiah menanti sudah. Hadiah menanti bagi yang peringkat 1. Ada meeting Ya, apa naik?
melalui puisi. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, tolong pimpin ketua kelas pimpin doa. Sudah siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan pertemuan nanti yang kedua untuk presentasi. Terima kasih.